Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi ta'ala nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi ta'ala al-yawma sanuwasil dirasatana fil balaghah wan naqd min kitab silsilati ta'limil lughah lil mustawa ar-rabi' wa nanul an fid dars al-khamis ashar di safha 176 fil wahdah al-khamisa asyrata. Al-an na'khudz at-tadribat. Kita ambil tadribat dari pelajaran yang ke-15. Yang mana pelajaran yang ke-15 ini merupakan akhirud dars fi hadzal kitab. Ini pelajaran yang terakhir dari kitab ini. Baik. Jadi insyaallah pertemuan kali ini adalah pertemuan kita yang terakhir di membahas kitab Balaghah dari silsilah Mustawa Rabi ini. Baik. Silakan dibuka di halaman 176. Apa yang sudah kita bahas di pelajaran yang ke-15 kemarin? Sedikit kita merojah, di pelajaran yang ke-15 kemarin kita membahas beberapa istilah yang terkait dengan ilmu balaghah. Ada istilahnya al-jadid wal qadim, ada as-sariqat al-adabiyah. Al-jadid wal qadim itu maksudnya makna baru yang belum ada, yang belum pernah dibuat sebelumnya, dan al-qadim sebaliknya. Kemudian as-sariqat al-adabiyah, plagiarisme atau seorang penyair mencontek karya penyair yang lain, entah secara tulisan, secara kata per kata, atau secara makna saja. Kemudian kita juga membahas tentang apa kemarin setelah sariqat at-tab'u wa san'ah, al-umku wa dhahala, al-umku wa dhahala. Kita bahas apa itu al-umku. Al-umku adalah kedalaman makna satu syair, nah ad-dhahala sebaliknya, ya, makna yang dangkal. Baik, kemudian setelahnya kita bahas as-sun'u at-tab'u wa sun'ah. At-tab'u wa sun'ah. At-tab'u itu ketika seorang penyair melibatkan perasaannya dalam menulis karya sastra, makna-makna yang melibatkan perasaan di situ. Ada perasaan, ada emosi dari penulis yang tersirat di dalam karyanya tersebut. Kemudian as-sun'ah itu ketika seorang apa kita artikan kemarin? As-san'ah, seorang penyair berlebih-lebihan atau dia takalluf, membebani diri dengan salah satu dari al-muhassinat al-badi'iyah demi memperbagus makna tapi mengenyampingkan kandungan dari syairnya. Kemudian terakhir kita ambil apa kemarin at-tarabut wat tafakkuk. At-tarabut wat tafakkuk. At-tarabut artinya keterkaitan satu makna dengan makna yang lainnya, sehingga seolah-olah satu karya itu seperti satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kemudian tafakkuk sebaliknya, yaitu ketika makna-maknanya tercerai-berai sehingga gampang dipisah. Kita ambil satu paragraf atau satu kalimat tidak akan merubah susunan makna yang dikandung karena dia muttarib. Baik, sekarang kita masuk ke tadribatnya. At-tadribul awal, ajib 'anil as'ilati taliyah, mal muradu bil jiddah wa masillaha. Apa yang dimaksud dengan al-jiddah atau al-jadid wal qadim? Al-jadid, mana al-jadid? Al-jadid allati ya'ti biha al-adibu an yusbata ilayhi. Baik. Jadi yang dimaksud dengan al-jiddah itu atau kata al-jadid adalah ide-ide yang dibawa oleh seorang penyair itu belum pernah ada sebelumnya. Nah, itu dia al-jiddah. Masilah contohnya, ya contohnya kemarin di karya yang ditulis oleh Thaha Hussein itu ya. Nasihat seorang syekh kepada muridnya. Baik, kemudian nomor 2 mal ma'ani al-qadimah wa fi ayyi syai'in taqa. Ini lawan dari al-jiddah. Al-qadimah sebaliknya, ya. Baik. Jadi apa yang dimaksud dengan al-ma'ani al-qadimah? Ya allati raddada asy-syu'ara'u wal khutaba'u wa tanaqalu wa abara al-'usuri ila al-'asr al-hadits. Baik. Jadi al-ma'ani al-qadimah itu adalah makna-makna yang diulang-ulang, ide-ide yang diulang-ulang, raddada asy-syu'ara wal khutaba,
diulang-ulang oleh penyair atau oleh khutaba, wa tanaqaluha, dan mereka nukilkan, saling menukilkan, abrol usur, ya, dari zaman ke zaman sampai tiba di zaman kita sekarang misalkan. Jadi makna al-qadimah itu sudah ada dari dulu begitu, dinukilkan di dalam kitab-kitab, terus-menerus dinukilkan. Wa fi ayyi syai'in taqa, dalam apa dia terjadi, apa namanya al-ma'anil qadimah ini, apa, fi agrodi asy-syi'r, ya, taksuru fi agrodi asy-syi'r, di situ ada, di situ di kalimat terakhir ya, wa taksuru fi agrodi asy-syi'r al-ma'rufah. Ini banyak terjadi dalam agrod yang ma'ruf seperti madah, hija, itab, ghazal. Ini 4 agrod yang paling banyak. Ya, kalau kita buka kitab-kitab syair, yang paling banyak itu ini madah, kalau nggak madah ya hija, kalau hija ya itab, kemudian al-ghazal dan seterusnya. Baik. Dan nomor 3, arif as-sariqat al-adabiyah. Apa yang dimaksud dengan as-sariqat al-adabiyah? إذا تعدى على جهد غيره ونصبه لنفسه ولم ينظر له عليه سابقا ولا قبلا. Baik, yang dimaksud dengan as-sariqat al-adabiyah ketika seorang penyair mengambil makna yang sudah pernah ada sebelumnya, ya, dia yang sudah ada pernah sebelumnya, dan kemudian dia menisbatkannya kepada dirinya sendiri, walam yadhkur lahu alaihi sabiqatan wala fadlan, tidak disebutkan siapa penulis pertamanya, yang pertama kali menulisnya siapa. Dia hanya menukil begitu saja, kemudian dia menisbatkan kepada dirinya sendiri. Jadi orang yang membaca mengira itu karyanya dia. Ini namanya as-sariqat al-adabiyah, pencurian sastra bahasa kasarnya. Baik, nomor 4, kaifa tu'rafu al-ma'ani al-amiqah. Makna-makna yang dalam itu bagaimana bisa kita ketahui? Ya, bi at-tadabbur wa tafkir. Ya, jadi untuk bisa mengetahuinya adalah butuh kepada tadabbur dan tafkir disertai dengan al-qiraah miroron, mutaraddidan. Ya, jadi bisa kita ketahui ma'ani al-amiqah itu dengan cara membaca secara tadabbur disertai dengan tafkir, kemudian dibaca berulang-ulang. Kalau baca sekali nggak ketemu, baca lagi kedua kali. Nah, kalau baca kedua belum ketemu, baca lagi ketiga kali, terus diulang-ulang bacanya disertai dengan tafkir dan tadabbur. Baik. Kemudian madza ta'ni dhahalatul ma'ani? Lawan dari al-umku adalah ad-dhahalah. Bagaimana, apa yang dimaksud dengan dhahalatul ma'ani? Ya, an takuna aktsarul adil qaribatan التناول كثيرة الشيوع وبدلة الاستعمال. Baik. Yang dimaksud dengan dhahalatul ma'ani itu lawan dari al-umq, ya, al-amiqah. Kapan dikatakan suatu ma'ani itu dhahalah atau dhahil atau dangkal? Itu ketika ide-ide yang ditulis itu qaribatut tanawul, ya. Qaribatut tanawul itu yang mudah untuk didapatkan. Ya, katsiratus syuyu, ini tema yang mainstream istilahnya, tema yang mainstream, ya. Mainstream dia katsiratus syuyu. Mubadzalatul istimal, banyak digunakan. Ya, sekali baca kita langsung tahu temanya apa karena sudah pernah dengar sebelumnya. Beda dengan al-amiqah. Baik. Kemudian nomor 6, mal murad bit tab'i fil ma'ani? Apa yang dimaksud dengan at-tab'? At-tab' fil ma'ani itu abbara an afkar bi yusrin wa suhulah min ghairi takalluf fi ijhadi dhihnihi wa imali fikrihi. Jadi kalau as-san'ah itu bertakalluf, membebani diri, berlebih-lebihan, maka as-san'u at-tab'u itu lawannya. Ya. Sudah kita pernah sampaikan bahwasanya at-tab' itu adalah ketika seorang penyair melibatkan perasaannya. Melibatkan perasaan. Kalau kita melibatkan perasaan dalam satu karya sastra, berarti kita hanya menuangkan isi pikiran saja tanpa berlebih-lebihan, tanpa adanya takalluf. Ini bedanya dengan as-san'ah. Kalau as-san'ah itu ada takallufnya. Baik. Jadi itu yang dimaksud dengan at-tab', yaitu ketika kita mengabarkan, mengekspresikan makna-makna tanpa adanya takalluf.
Kemudian madza yuqsadu bisan'ah, yaitu kebalikannya. Itu ketika kita mengekspresikan makna-makna dengan takallub dengan berlebihan. Baik, nomor 8, mal murad bit tarabut fil amalil adabi. Apa yang dimaksud dengan tarabut? Tarabut kita artikan dengan keterkaitan. Ya. Yang dimaksud dengan keterkaitan dalam makna itu apa? Jadi yang dimaksud dengan tarabut adalah ar-rabithah al-qawiyah baina afkari nas. Adanya ar-rabithah al-qawiyah, adanya kekuatan, ikatan yang mengikat dengan kuat antara ide-ide pokok, sampai-sampai kita katakan annaha tusyakkilu wahdatan ma'nawiyatan wahidah. Sampai-sampai kita katakan itu satu kesatuan, saking kuatnya ikatan di antara makna-makna tersebut. Jelas maksudnya ya? Jadi at-tarabut itu adalah ar-rabithah al-qawiyah baina afkari an-nas, di antara ide-ide pokok. Rabithah artinya ikatan. Baik. Kemudian nomor 9, mal murad bi tafakkukil ma'ani. Tafakkuk lawannya muttaraba, taftakiru. Baik. Jadi maksud dengan tafakkuk lawan dari kata tarabut. Ya, kalau tarabut itu dia ada ikatan kuat, ada wujud ar-rabithahnya. Ya, kalau tafakkuk tidak ada rabithah yang kuat. Dia butuh kepada rabithah untuk mengikatnya karena ma'aninya muttaribah, maknanya goncang, ya, nggak stabil, tidak tersusun rapi. Jadi butuh kepada suatu ikatan agar dia bisa stabil. Baik. Kemudian at-tadribus tsani, uktub amama kulli kalimatin min kalimati al-qaimati alif rakmal kalimati allati turadifuha min al-qaimati ba. Al-mubtakar, ini muradifnya apa? Ya. Al-mubtakar, muradifnya al-mubtadal. Ya. Al-mubtakar, muradifnya al-mubtadal. Apa mana al-mubtakar? Mubtakar kita artikan dengan makna yang banyak dipakai. Ya, makna yang banyak dipakai. Baik. Syai' mubtakar dikatakan syai' yang ya mubtadzal, ya, yang kasratu istimalihi. Baik, kita dulu. Mubtadzal. Mubtakar itu seharusnya di sini turadifuha, lawan kata seharusnya. Perintahnya salah di sini. Perintahnya salah. Bukan turadifuha, didduha di sini. Jawaban-jawaban yang lain juga begitu. Mubtakar itu maknanya lawan dari mubtadzal deh. Mubtadzal itu kan dia ma'ani mubtadzalah apil istimal, mana kasura istimaluha. Mubtadzal misalkan kita katakan hadzal ta'am atau hadzal kitab mubtadzal, di mana kasura istimaluhu. Hunaka an-nas atau at-tullab katsirun yaqra'una hadzal kitab. Dan naqul kitab mubtadzal. Walakin al-mubtakar la huwa syai' jadid dan lam yasta'miluhu ahad, ya, illa rajulun aw rajulain masalan. Dahwa al-mubtadzal, dan lawan kata yang di sini ya. Salah perintahnya di sini dikoreksi di kitab di sini. Jadi al-mubtakar lawan katanya al-mubtadzal. Kemudian ajhada yujhidu, lawan katanya roha yurihu. Ajhada itu ya bersungguh-sungguh, ijtihada. Ya, kemudian aroha itu nyantai-nyantai lah gitu ya. Ya. Ajhada tapi mana ataba, ya, melelahkan. Ya, tapi kalau aroha menyenangkan, menenangkan. Dari kata roha. Ajhada dari kata juhud. Ta'ab. Mana? Dan yang ketiga al-umku. Ad-dhahala. Al-umku lawan katanya adalah ad-dhahala. Kemudian at-tab'u. As-san. Mana? Kemudian at-tarabut. At-tafakkuk. Ini lawan kata berarti. Baik.
Nah, at-tadribu salis imla kulla faragin mimma ya'ti bil kalimatil munasibah mimma yali. Titik al-lissu 'alal manzil wa sarqa ma fihi. Ya. Berarti di sini yang dibutuhkan adalah fiil di sini. Karena al-lissu fa'il, berarti yang kita cari adalah fiilnya di sini. Apa? Sato, mana sato? Sato artinya masuk, menyelinap, ya. Masuk dan mengambil sesuatu nama sato. Sato yastu. Sato yastu, sato al-lissu mana dakhala ilal manzil wa sarqa ma fihi. Jadi kalau dakhala itu hanya masuk saja, ya, tidak keluar lagi. Tapi kalau sato masuk hanya sekedar ngambil doang, keluar lagi. Misalkan, nah, perintahkan antum masuk ke kelas untuk mengambil barang. Ambilkan ana. Ali, ambilkan pulpen di kelas. Ana ada di luar kelas. Maka di situ ana tidak katakan udkhul ya Ali, summa ukhruj bil qalam. Tawil ada. Ya. Ana katakan ustu ya Ali. Di mana udkhul ilal fasal, khuz al qalam, summa ukhruj maratan ukhra. Ada wa mana? Ada wa sato yastu sutwan. Baik. Summa asani la yu'tabaru minas sariqat al-adabiyah. Mana ada? La al-tawarudu al-khawatir. Tawarud al-khawatir la yu'tabaru minas sariqat al-adabiyah. Mana tawarud al-khawatir? Tawaroda ya tawarodu ada bermakna madanakul bil lugha Indonesia berputar gitu ya. Ya, tawaroda ya tawarodu bermakna dari kata urut kan datang ya. Jadi tawaroda al khawatir artinya datangnya khawatir, khawatirnya perasaan, datangnya perasaan, mendapat antum ide begitu, datangnya ide kepada kita ya, secara original la yu'tabar minas sariqat al adabiyah, itu tidak dihitung sebagai plagiarisme. Ya, karena idenya baru, antum doang yang baru pertama kali menyinggung tema ini begitu. Antum pertama kali menyampaikan ucapan yang seperti ini gitu. Itu namanya tawarud al-khawatir, datangnya ide-ide. Antum duduk di kamar mandi, nah di situ datang ide-ide yang bagus, ya, itu namanya tawarud al-afkar. Baik. Padahal ide-ide tersebut ada juga di orang lain, bisa jadi begitu. Ya, tapi antum nggak pernah sengaja untuk membaca karya orang lain, tapi kebetulan sama misalkan. Contohnya misalkan kalau dalam karya sastra, novelnya Hamka, Tenggelamnya Kapal Panterwitch, itu dituduh plagiat sama orang. Ya, dituduh plagiat karya orang luar. Nah, padahal Hamka di situ nggak pernah membaca karya tersebut, bahkan si penulis pun tidak dikenal, tidak tahu siapa dia sama Hamka. Tapi kok bisa mananya sama? Ya mungkin proses berpikirnya sama, pengalaman hidupnya kurang lebih sama. Itu namanya tawarud al-khawatir. Ketika antum mendapatkan satu ide, ternyata ide antum ada yang menyamai dari ide orang lain, atau nggak ada yang sama sekali. Tanpa bermaksud untuk mencuri ide orang lain. Nomor 3, hadil afkar katsiratus syuyu'. Ide-ide ini menyebar. Syuyu' artinya intishar. Katsiratul intishar. Kemudian titik al-istimal, tudrikuha min awwalin nadhra. Ini mubtadalah itu artinya apa tadi mubtadalah? Katsiratul istimal. Nah, mubtadalah artinya katsiratul al-istimal. Mubtadalatul ma'ani bermakna ma'aniha katsiratun. Yastamiluha an-nas katsira. Tudrikuha min awwalin nadhra. Sekali lihat tahu gitu. Nomor 4, al-ma'ani tu'addu titik min anansir nasil adabi. Al-ma'ani dianggap adalah bagian dari unsur teks adabi. Ya kan? Nah, ini bahkan katakan unsur yang paling penting dari suatu teks adab, teks sastra. Kenapa? Karena kalau suatu teks nggak ada ma'aninya, maka sia-sia kita membaca suatu karya sastra. Karena tujuan kita mendapatkan ma'ani. La taqas sariqatul adabiyah illa fil ma'anil amikah wa al-mubtakarah. Ya, tidak terjadi as-sariqah al-adabiyah kecuali dalam al-ma'ani al-amikah. Ya, jadi yang namanya pencurian sastra, plagiat itu terjadi hanya dalam mana-mana yang dalam saja. Mana-mana yang standar, yang mainstream ya bukan namanya as-sariqah al-adabiyah. Baik.
Contohnya ada orang, ya, kalau di analoginya di al-asya al-madiyah dalam benda-benda mati misalkan, ada orang yang mengambil garam punya antum misalkan, atau ngambil tutup pulpen antum. Itu tidak dikatakan pencurian, tidak perlu antum sampai lapor ke polisi. Ya, karena apa? Karena itu sesuatu yang mubadzaratul istimal, ya, kasiratul istimal, kasirus suyu. Tapi kalau yang antum punya uang 100 juta kemudian hilang, nah di situ antum lapor polisi. Ya, tapi kalau hilangnya 1000 atau 100 rupiah, 500 rupiah, antum enggak apa? Ya, itu tidak dikatakan as-sariko, walaupun secara makna dia sariko sebenarnya. Baik. At-tadribur rabi' istamil kulla kalimatin minal kalimatil atiyah fi jumlatin mufidah. Buat jumlah mufidah dari kalimat-kalimat berikut. Kalimat yang pertama, mauhibah. Mauhibah itu bahasa kita apa? Mauhibah itu isti'dad fitri. Mauhibah itu kayak bahasa apa? Kalau ke bahasa Inggrisnya gift. Gift dari lahir. Oh, Dari lahir dia sudah punya begitu. Bakat. Ya, mauhibah itu bakat. Jadi dia dari lahir sudah punya kemampuan itu gitu. Ya, bakat bawaan, talent lah ya, talent. Ya, bakat khusus itu namanya al-mauhibah. Nah, al-mauhibahnya dikata hibah. Hibah itu apa? Pemberian. Jadi gift. Dari lahir dia sudah dapat pemberian tersebut. Jadi, orang yang punya mauhibah, orang punya bakat itu beda dengan yang tidak gitu. Ada bakat-bakat yang memang dia bisa diwariskan gitu dari orang tua. Al-qanaah. Qanaah ya, sebagaimana antum tahu ya, qanaah bahasa Indonesia sudah rasa cukup ya, namanya qanaah. Ya, bagaimana diartikan oleh ar-ridho bil qalil, itu ada qanaah. Baik, kemudian tarakum. Tarakama ya, tarakamu itu saling bertumpuk, sesuatu yang saling bertumpuk itu dinamakan tarakama. Nah, ini buku ini, antum susun satu buku di atas buku yang lain, ini namanya tarokum. Ya, tarokum. Baik, makanya nanti kalau antum di Jamiatul Imam, tarokum ini istilah yang penting ini. Apa makna tarokum kalau di dunia kampus? Itu artinya nilai rata-rata, IP. Ya. Berapa IP antum? Berapa tarokum antum? Itu maksudnya. Di tarokum itu nilai rata-rata bahasa kita. Kalau di sekolah, SMP, SMA, nilai rata-rata. Kalau di kampus, IP. IPK-nya itu indeks prestasi kumulatifnya, kumulatif, gabungan dari banyak mapel di situ namanya tarokum. Baik, kemudian istiqro ya, antum paham mana istiqro dan tatabu ya. Istiqro itu ya antum mengamati sesuatu ya, mengamati kemudian akhirnya antum mengeluarkan kesimpulan ya. Antum meneliti misalkan di satu kampung antum mengadakan penelitian selama berbulan-bulan kayak orang nyusun skripsi begitu, kemudian antum susun skripsi tentang penelitian antum itu namanya istiqro, pengamatan yang membuahkan hasil ya, membuahkan suatu karya, namanya istiqro. Bagaimana kita katakan pembagian tauhid menjadi 3, itu dalilnya apa? Dalilnya istiqro ya, berdasarkan pengamatan kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Tawafaro ya tawafaru. Tawafur artinya available, tersedia ya. Makanya apa namanya kalau di WhatsApp itu kan ada status itu ya. Status tersedia ya, mutawafirah kita katakan. Ya, tawafaru ya tawafaru di mana wujida bi kasrah, available, tersedia. Baik, silakan dibuat nanti jumlah fidanya. Tadribul khamisil kulla kalimatin min kalimatil kalimati alif bima yuradifuha. Nah, ini mungkin merodif ini ya. Kalau tadi kan diddu ya. Dari pas di sini sekarang. Asyidad, as-sa'ab ya, as-sa'ab artinya. Asyidad, as-sa'ab. Syadid ya. Dia kata syadid. Bagaimana? Jamak asyidad jamak dari syadid, as-sa'ab jamak dari sa'bun. Zaman asyidad, bagaimana zaman syadid, zaman sa'bun. Ya'simu yahfazu. Asima ya'simu, ya, bagaimana hafiza yahfazu. Kemudian hayhat ba'uda, ada isim fi'il madi.
Hayhata hayta hayhat baina al-musyrik wal mu'min. Hayhata wa hayhat baina at-tauhid wasyirk. Ada hayhat. Yashu yakru ya. Sakha yashu dari kata sakha. Sakha mana karim ya. Rajulun sakhi bermakna rajulun karim. Sakhiyun fil mal mana karimun fil mal. Bermakna yunfiq katsiran. A'dahu asara fihi. Memberi pengaruh. Ada yu'di memberikan pengaruh kepada sesuatu. Taib. Ada yu'di. Asara yu'asiru. Kemudian tala'ana Muhammad mana huwa zaharu amamana. Tala'a yutali'u ya. Lidzalika naqul mutala'ah. Dikatakan mutala'ah karena kita ingin agar mana-mana yang ada dalam kitab itu zahir di depan kita menjadi jelas. Nah, apa isi kitab itu? Kalau kita buka kitab begini biasa saja. Ya ini bukan mutala'ah namanya. Yang namanya mutala'ah itu baca dengan dalam, antum ulang-ulang satu paragraf sampai maknanya benar-benar antum pahami, nempel di kepala. Itu namanya mutala'ah. Kemudian sananun. Ini sananun. Sanun apa sunanun di sini? Ini ada kita lewati kemarin sananun. Boleh mungkin sananun di sini. Ana belum pernah dengar, tapi yang jelas sananun ini dari kata sunnah dia. Sunnah mana toriko juga. Ya. Sunnah bimana toriko. Kemungkinan di sini satu akar kata dia. Allahu a'lam. Ada mana toriko. Nah syakkala syakkilu mana? Kawana ya kawin. Tashkil bimana takwin. Ya. Kawana ya, menyusun artinya. Syakkala syakkilu itu artinya membentuk. Ya, antum ambil tanah liat, antum bentuk menjadi patung misalkan, ada mana syakkala syakkilu, membuat syakal. Kawana yukawinu, membuat kaun. Qala Imrul Qais ukufan biha sahbi alayya matiyahum yaquluna la tahlak asan wa tajammali. Akhadha Taraf ibn al-Abd hadal bait faqala ukufan biha sahbi alayya matiyahum yaquluna la tahlaku asan wa tajalladi. Nah, kemudian pertanyaannya, hal yu'addu baitu Tarafah minas sariqat al-adabiyah? Limada? Apakah bait yang kedua, yaitu yang ditulis oleh Tarafah ibn al-Abad ini termasuk sariqat al-adabiyah? Termasuk apa tidak? Kenapa? Karena dia maknanya dan lafaznya sama. Kalau maknanya kalau lafaznya sama seperti ini berarti pasti maknanya juga sama. Taib alas. Berarti ini na'am ini termasuk sariqat al-adabiyah karena lafaznya sama, hanya dirubah di satu kata saja. Kata yang mana? Jadi tajammali sama tajalladi maknanya sama. Ya, tajammal bimana tajallad. Baik, kemudian yang kedua, qala Abu Ubadah ibn al-Bahtari, iyyaka an tatma'a fi hasidin fi kulli ma yubdihi min wuddihi. Akhadha al-Mutanabbi faqala fala tatma'an min hasidin fi mawaddah wa in kunta tubdiha lahu wa tunilu. Hal yu'tabar al-bait as-sani min as-sariqat al-adabiyah wa limadha? Apakah ini termasuk as-sariqat al-adabiyah? Baik, sekarang kita lihat dulu maknanya. Iya keantat ma'fi hasidin. Jangan engkau mengharapkan orang yang hasid itu, ya, jangan antum mengharapkan kecintaan dari orang yang dengki, ya, meskipun yang ditampakkan adalah seperti itu. Itu makna dari bait al-Buhturi. Sekarang Al-Mutanabbi mengatakan, jangan sekali-kali berharap mawaddah, rasa cinta dari orang yang dengki, meskipun dia menampakkannya seperti itu dan memberikannya seperti itu kepadamu. Sama maknanya. Nah, sekarang makna ini makna yang mubtakaroh atau mubtazalah? Kasirul istimal amla.
Jangan mengharap dari orang yang dengki itu rasa cinta. Mubtadzalah ini sudah banyak kita dengar yang seperti ini. Ya, contohnya diantaranya adalah perkataan sama penyair mengharapkan kebaikan dari orang yang dengki itu seperti mengharapkan air dari sebuah arang. Muncul dari arang atau dari abu, nggak mungkin ada air muncul di situ. Baik. Jadi ini tidak termasuk as-sariqat al-adabiyah, patokan kita kepada al-umku wa dohalahnya. Amik apa tidak maknanya? Mubtakar atau mubtadzalah. Meskipun di sini maknanya sama, tapi ini bukan makna yang amik. Gitu. Baik, nomor 3, qala syair naqil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa mal hubbu illa lil habibil awwali wa qala akhar atani hawaha qabla an a'rifal hawa fasadafa qalban khalian fatamakkana. Hal fi baitis tsani saraqa adabiyah wa limadza? Ke bait yang kedua ini ada sariqah adabiyah di sini. Jadi nakil fuadaka haitsu syi'ta minal hawa. Cintai saja siapa yang mau kamu cintai. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Tidaklah cinta itu kecuali buat yang pertama. Kalau yang kedua, mananya? Atani hawaha qabla an a'rifal hawa. Ya. Rasa cinta kepada dia itu mendatangi saya sebelum saya tahu cinta itu apa. Fasadafa qalban khalian fatamakkana. Rasa cintanya dia itu hinggap di hati saya yang kosong, akhirnya menetap di situ. Nah, kira-kira di sini sariqah adabiyah apa tidak? Ya, tidak. Ini mana yang sama maknanya sebenarnya. Coba kan perhatikan lagi. Nakil fuadaka haitsu syi'ta. Cintai siapa yang mau kamu cintai. Tidaklah kecintaan itu kecuali untuk yang pertama. Berarti cinta yang pertama itu kesimpulannya adalah cinta sebenarnya. Coba bait yang kedua. Rasa cinta dia menghinggap di hati saya kemudian menetap. Hati saya kosong, kebetulan sedang kosong, kemudian dia datang. Akhirnya cinta saya kepada, berarti sama-sama cinta pertama, ya kan? Jadi cinta pertama itu kesimpulannya adalah cinta yang sebenarnya, begitu. Jadi pas berarti maknanya sama kan? Nah sekarang pertanyaannya, apakah makna seperti ini adalah makna yang mubtadzarah atau mubtadzalah begitu? Nah, mubtadzalah juga, berarti laisa sariqat adabiyah. Ini bukan termasuk sariqat adabiyah. Baik, jelas ya? Jadi patokan kita itu banyak istimalnya apa tidak? Ya, kalau gampang-gampang maknanya seperti ini langsung kita tahu. Baik. Tapi itu akhir dari tadribatnya, dan ini juga merupakan akhir dari dars kita di al-balaghah ini. Alhamdulillah ta'ala kita selesaikan setelah beberapa waktu, akhirnya bisa kita selesaikan satu kitab. Nah, meskipun apa dari yang pernah kita sampaikan masih banyak kekurangan dan sebagainya, harapkan antum akan kembali murojaah apa yang telah kita sampaikan, kembali mengulang karena itulah yang sebenarnya menurut ilmu. Antum ulang-ulang kembali apa yang telah antum dapatkan, kemudian disertai antum tawassu kepada kitab-kitab yang lain. Metode di dalam kitab ini, susunan kurikulumnya sudah sangat bagus sekali. Di dalam kitab ini, kitab silsilah ini, maka silahkan antum cari ilmu tambahan, ma'rifah tambahan di dalam kitab-kitab yang lain dengan berpatokan kepada kitab ini. Jadi, jadikan kitab ini sebagai dasar, jadikan kitab ini sebagai jalur untuk belajar ilmu balaghah. Jadi selanjutnya nanti antum tinggal ikuti metode kitab ini. Kitab ini membagi ilmu balaghah menjadi 3, al-badi, al-bayan, ya. Jadi kemudian maka antum cari nanti pembahasan runutnya sesuai dengan yang ada di kitab ini. Ya, jadi baca dari sini, dari situ, kitab-kitab yang ada, dari kitab al-balaghah al-wadhihah, al-balaghah al-muyassarah, kemudian jawahirul balaghah, asrarul balaghah, banyak kitab-kitab dasar dalam ilmu balaghah. Silakan itu antum cari, antum baca-baca lagi nanti. Allah taala alam. Afwan jika ada banyak kurangan dari awal pertemuan sampai terakhir. Semoga kita bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita sampaikan. Wa jazakumullah khairan katsiran bagi yang telah menyimak sampai sejauh ini. Allah taala alam. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.